Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini salah satu moderator. Saya akan membacakan ketentuan dan tata tertib webinar pada hari ini. Diharap teman-teman semua dapat mematuhinya dikarenakan demi kelancaran acara kita bersama. Yang pertama adalah peserta dapat bergabung dalam Zoom meeting pada pukul 9.30 WIB. Dan yang kedua peserta wajib menonaktifkan suara saat bergabung Zoom meeting. Yang ketiga, peserta diharapkan mengaktifkan video saat acara dilaksanakan, tentunya dengan menggunakan background yang telah diberikan oleh panitia. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan terkait materi webinar bisa diajukan secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon atau melalui kolom chat. Yang kelima, peserta mengisi daftar kehadiran di link yang akan diberikan panitia pada akhir acara. So, buat teman-teman semua, diharap untuk datang dari awal sampai akhir acara, dikarenakan sayang banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak datang dari awal sampai akhir dan tidak mengisi link absensi, teman-teman tidak bisa mendapatkan sertifikat. Kurang lebihnya itu dari saya sebagai moderator. Mohon teman-teman semua dipatuhi dengan tata tertib yang sudah kami buat dari panitia buat. Sampai jumpa di materi utama kita sekitar sebentar lagi. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak ibu burung beli es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Mas Danu Firman selaku Ketua KSPM FBI UII, Kak Garinda Nurul sebagai Project Leader pada acara kali ini, dan yang terpenting selamat datang kepada Bapak Muhammad Hafiz Malik selaku pembicara kita yang saat ini sedang menjabat sebagai People and Culture Manager di Pameo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam, tak lupa marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya terhindar dari zaman kurban. Baik para hadirin sekalian, dalam rangka kolaborasi KSPM FBI UII dengan Cameo, kami mengadakan webinar tepatnya pada hari ini yang bertajuk Webinar Goes to Society dengan tema Level Up Your Game, Level Up Your Career Game, Unleash Your Potential with Internship. Tujuan dari webinar Goes to Society KSPM X Cameo yaitu sebagai bentuk nyata atas tanggung jawab KSPM FBI UII dalam melakukan sharing knowledge kepada lingkungan eksternal KSPM FBI UII. Pada akhirnya, besar harapan kami melalui webinar ini, para peserta dapat lebih teredukasi serta dapat memperoleh insight baru mengenai dunia internship yang kelak semoga dapat berguna bagi para peserta di masa yang akan datang. Hasil yang ingin dicapai adalah meningkatkan potensi diri agar lebih siap untuk menghadapi dunia kerja dengan mengikuti internship. Dengan diadakannya webinar ini,
menjadi permulaan webinar series by KSPM untuk beberapa waktu ke depan. Sebelum masuk ke acara inti kita nih, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aufa Al-Zafir, bisa dipanggil Aufa. Di sini saya sebagai pemandu berjalannya acara dan sekaligus moderator. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman semua nih, untuk bisa hadir sampai akhir acara. Dikarenakan selesainya acara, kita akan berikan link absensi sekaligus pengambilan sertifikat. So, jangan kemana-mana ya guys. Baik teman-teman semua, tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung aja kali ya buat membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja nih, selanjutnya saya akan membacakan rundown sekaligus memperkenalkan speaker pada hari ini. Yang pertama, rundown pada hari ini adalah pembukaan webinar. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, penyimpulan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah pembacaan dan yang terakhir adalah, mohon maaf, foto bersama sekaligus absensi. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari speaker nih guys. Apa nggak sabar nggak? Yuk langsung aja. Beliau bernama Bapak Muhammad Hafiz Malik. Beliau saat ini bekerja sebagai seorang praktisi HR dan People and Culture Manager di Pameo. Beliau memiliki latar belakang yang menarik nih teman-teman untuk disimak. Mau tahu? Yuk ikutin langsung aja. Beliau pernah bersekolah di yang pertama SMA Negeri Sumatera Selatan Sampurna Academy, jurusan IPS pada tahun 2011 hingga 2014. Beliau pernah berkuliah nih teman-teman, di mana? Di Universitas Gadjah Mada yang biasa kita kenal UGM, jurusan Human Resource Management pada tahun 2014 hingga 2018. Keren banget nggak tuh teman-teman? Nah, selain itu nih ya teman-teman, beliau tentunya punya yang lebih menarik lagi dari pengalaman beliau nih, yaitu beliau saat ini menjabat sebagai People and Culture Manager di Pameo dari Januari 2021 hingga saat ini. Yang kedua, beliau juga pernah menjabat sebagai Human Resource Manager di PT Sinergi Panggung Lestari pada September 2020 hingga Desember 2020. Yang ketiga nih teman-teman, beliau pernah menjabat sebagai Human Capital Intern, Human Resource Staff, Human Capital Manager dari tahun 2018 hingga 2020. Yang menariknya di sini adalah teman-teman, beliau pada masa itu memanage 10 employees, 50 interns, dan 100 volunteer. Dan masih banyak lagi teman-teman. Keren banget nggak tuh guys? Di samping itu nih ya, beliau juga sudah mendapat lisensi dan sertifikasi oleh UMI Foundation dengan metode UMI pada tahun 2018. Beliau juga memiliki keahlian nih teman-teman, banyak banget loh teman-teman. Yang pertama, ada Human Capital Management, Group Development, Organizational Development, Training Module Development, dan Interpersonal Relationship. Dengan kita melihat latar belakang beliau nih ya teman-teman, tentunya sangat menarik nih guys untuk kenalan sekaligus juga belajar dengan beliau. Tanpa lama lagi, nggak sabar kan semuanya, masuk aja ke sesi selanjutnya yaitu materi. Diharap nih teman-teman semua nih mencatat poin-poin penting dan boleh juga langsung aja catat yang ingin ditanyakan. Biar nanti ketika sesi tanya jawab, teman-teman udah pada siap. Oke? Oke. Ayo, tanpa lama lagi, mari kita sambut Bapak Muhammad Hafiz Malik. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mas Alfa. Semangat sekali ya pagi hari ini. Semangat, harus semangat Pak. Panggil Mas aja ya, saya masih muda soalnya. Ayo, baik. Baik Mas. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman KSPM sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman, para peserta webinar pada hari ini sudah hadir menyempatkan waktu di hari Minggu, biasanya pada rebahan ya. Tapi hari ini teman-teman memilih untuk mengikuti acara hari ini. Semoga apa yang akan saya bagikan, pengalaman-pengalaman saya, bisa memberikan setidaknya insight ya bagi teman-teman bagaimana sih dunia permagangan di yang di Indonesia terutama ya. Saya share screen dulu. Mas Alfa udah kelihatan belum, Mas?
Sudah, Mas. Sudah Udah terlihat. ya? Sudah. Oke. Em, tema hari ini adalah Unleash Potential with Internship ya. Saya berasal dari, saat ini saya bekerja di Pamio. Sebagai perkenalan sedikit, Pamio itu adalah sebuah perusahaan lokal di Yogyakarta, tapi pasarnya di senasional. Ada juga kita mengejar pasar di luar. Fokus kita itu di dunia visual, komunikasi visual. Jadi jasa-jasa yang kita berikan itu membantu perusahaan-perusahaan besar memperbaiki komunikasi visual yang mereka punya. Contohnya itu melalui website, melalui sosial media yang mereka punya, dan melalui desain-desain yang mereka butuhkan. Saat ini Pameo ini menghandle sekitar 25-30 anak magang. Yang sekarang kita udah batch 8 dan akan memasuki batch 9. Saya saat ini berposisi manajer People and Culture. Sebenarnya baru awal banget Januari saya bergabung dengan Pameo, tapi sebelum-sebelumnya tuh sudah melalang buana di dunia HR. Sudah hampir 3 tahun lebih atau 4 tahunan lebih. Kita langsung masuk ke materi hari ini, itu tentang magang. Ada sedikit data yang cukup menarik yang saya dapat dari Internshala. Sebenarnya data dari India ya, tapi saya coba cari data-data dari Indonesia. Ternyata karena budaya di Indonesia itu tidak terlalu ada, belum terlalu maju ya riset datanya. Tapi data yang ditampilkan di sini menurutku relevan juga di Indonesia, dan ini bisa juga terjadi di Indonesia, di mana tren magang atau pencari magang itu sedang naik. Kalau teman-teman lihat trennya itu lagi naik ya. Tentu pasti ada alasan ya kenapa tren magang itu naik. Nah, mungkin saya bisa minta satu volunteer ya. Saya ingin bertanya satu pertanyaan aja, kenapa orang-orang, terutama mahasiswa nih, memilih untuk magang? Boleh salah satu volunteer? Siapa aja deh. Atau yang lain boleh nulis di kolom chat. Boleh, silakan teman-teman semua ditulis gitu di kolom chat, atau ada yang mau open mic boleh juga ya Pak. Ya boleh. Satu orang deh yang open mic, yang lain boleh nulis. Oh, izin menjawab, Pak Boleh, Muhammad. boleh. Jadi mungkin kalau yang pertama tuh ya pastinya cari pengalaman di dunia kerja yang memang itu sejalan dengan ini ya, apa namanya, passion atau jurusan kita gitu. Yang mana itu nggak semua universitas dapet ya. Terus yang kedua mungkin mempercantik portfolio kali. Ya, itu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Danu ya panggilannya ya? Ya, betul, Pak. Oke. Mungkin satu lagi selain Danu yang mau open mic. Tadi Danu udah mengungkapkan pengalaman ya, sesuai jurusan, terus mempercantik CV, semuanya benar kok. Ada lagi nggak kira-kira? Satu orang lagi deh. Cewek mungkin? Oh, cewek ya. Oh, Imam boleh, Imam. Oke. Kalau dari sudut pandang saya, kenapa sih magang sekarang penting? Bagi saya tuh kadang buat anak kuliah, kan kita cuma pakai teori-teori aja kan, tidak ada implementasi sama sekali. Nah, justru ketika kita ikut magang ini, kayak kita bisa kayak gladi bersih gimana sih kultur kerja nanti, biar kita nggak kaget-kaget amat ketika udah di lingkungan profesional. Gitu sih, Mas. Oke, makasih Imam. Ya benar, jadi gladi bersih ya. Karena apa yang semua dipelajari di kampus, kadang kita nggak tahu nih implementasi di perusahaan kayak apa, atau di dunia kerja seperti apa. Satu lagi, yang cewek boleh satu orang. Kenapa kita harus memilih magang? Atau kenapa orang-orang itu memilih magang? Boleh salah satu volunteer cewek?
Ada yang mau volunteer mungkin? Izin menjawab, Pak. Boleh. Selain untuk menambah pengalaman, biasanya mereka memilih untuk magang juga agar bisa dapat tambahan penghasilan, Pak. Karena kan biasanya beberapa tempat magang itu kan memberikan gaji atau apa itu sejenisnya gitu, Pak. Oke, terima kasih. Retma ya panggilannya? Iya, Pak Retma. Oke, terima kasih ya. Oke, jawaban teman-teman semua sangat relevan dengan apa yang akan saya share. Semua yang saya share ini berbasis praktis di lapangan ya. Apa yang sudah saya alami selama 4 tahun ini di dunia HR dan mengelola teman-teman magang dan melihat perkembangan anak magang. Nah, kenapa harus magang atau kenapa orang-orang memilih magang? Yang pertama, ini kita akan mendapatkan pengalaman dan exposure yang sangat nyata ya di dunia nyata. Kan biasanya kalau di perkuliahan teman-teman membahas teori-teori, membahas hal-hal yang kita belum tahu nih praktek di lapangannya kayak apa. Tadi yang dibilang juga oleh siapa tadi? Imam ya, gladi bersih. Itu sangat relevan, Imam. Jadi dengan adanya magang, teman-teman nanti akan dapat gimana sih pengalaman langsung bekerja di dunia kerja itu seperti apa, bayangannya seperti apa, exposure, kayak insight-insight apa yang akan teman-teman temui selama di dunia magang, mulai dari kehidupan magang seperti apa, kehidupan kerja seperti apa, kehidupan apakah ada politik di dunia kerja, apakah ada problem-problem, apakah ada konflik-konflik, nanti teman-teman akan dapat semua di situ. Yang kedua, sesuai yang dibilang Ranu tadi, jadi kita akan memahami ya sedikit tentang bagaimana sih aplikasi ilmu yang kita pelajari selama ini di kampus. Jadi menurut pengalaman pribadi dan menurut yang aku lihat di dunia nyata, apa yang kita pelajari di kampus itu sesuatu yang ideal dan perlu penyesuaian biasanya di lapangan. Nah, dengan teman-teman magang, itu nanti teman-teman belajar untuk menyesuaikan apa yang teman-teman pelajari. Jadi biasanya kan mahasiswa ini kan ya sangat idealis, apalagi yang fresh graduate. Nah, dengan teman-teman magang itu nanti akan sedikit menyesuaikan idealisme itu. Idealisme ilmu yang teman-teman pelajari di kampus. Jadi tidak selamanya yang kita pelajari di kampus itu sesuai dengan yang di lapangan. Tapi ilmu yang kita pelajari di kampus itu sangat penting ya. Karena di dunia nyata praktis di lapangan sama akademis atau ilmu pengetahuan yang dari kampus itu bisa berkolaborasi. Jadi pengetahuan dari kampus itu bisa mengoptimalkan apa yang terjadi di lapangan dengan penyesuaian kayak gitu. Yang ketiga, teman-teman akan mempelajari kompetensi baru. Kompetensi ini kayak skill, pengetahuan. Kalau di kampus kan biasanya selain ilmu pengetahuan, kalau teman-teman yang berkesempatan yang mengikuti organisasi, itu akan mendapatkan kompetensi-kompetensi yang lain kayak soft skill ataupun hard skill. Nah, di magang, di dunia kerja, ini teman-teman akan mendapatkan kompetensi-kompetensi baru. Baik itu yang berkaitan sama pekerjaan teman-teman, maupun yang berbau dengan soft skill. Aku ingin menekankan lebih banyak soft skill nanti ya yang didapatkan di tempat magang ataupun selama teman-teman magang. Karena selama teman-teman bekerja ataupun magang 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, skill itu akan terus dilatih.
kayak gitu. Dan yang berikutnya itu adalah teman-teman akan mengetahui nih ketertarikan kerja. Kan selama ini ada orang kerjanya itu dia nggak tahu nih ketertarikan kerjanya di mana. Bisa jadi apa yang dia pelajari selama ini di jurusan tertentu belum pasti dia kerjanya sesuai dengan jurusan. Nah, magang ini adalah waktu yang pas untuk teman-teman ngetes nih. Kira-kira ketertarikan kerjanya itu sesuai nggak dengan jurusan yang dipelajari. Kayak gitu. Kalau nggak sesuai, tenang, masih ada waktu untuk mempelajari skill-skill baru. Karena di dunia sekarang, yang paling dibutuhkan itu adalah skill ya, atau kompetensi, ataupun sertifikasi, dan semacamnya. Yang berikutnya, yang paling penting juga itu adalah networking. Jadi, kalau teman-teman magang itu, apalagi di tempat kerja tertentu, kalau di kampus kan biasanya networking-nya itu cuma sesama teman-teman kampus ya. Kalau di tempat kerja dengan magang, teman-teman akan menemukan orang-orang dari berbagai macam kampus dan berbagai macam background dan berbagai macam daerah, pemikiran, kepercayaan, dan semacamnya. Nah, dari situ nanti teman-teman akan membangun jaringan meningkatkan jaringan teman-teman, memperbanyak teman untuk profesionalitas. Aku secara pribadi melihat sendiri ya bagaimana jaringan itu sangat penting di dunia kerja. Aku banyak melihat teman-temanku itu banyak yang dapat kerjanya itu karena temannya ada info ini. Terus ada beberapa teman-temanku juga dia karena dikumpulkan di satu tempat magang dan mereka buat bisnis baru. Dan itu berjalan kayak gitu. Dan akan ada banyak sekali peluang-peluang network yang kita nggak tahu di masa depan pasti berguna. Bisa jadi sekarang belum berguna, tapi 5 tahun ataupun 10 tahun lagi ketemu orang yang dulu waktu itu pernah magang dan dia punya peluang dan bisa dia ingat kita ketika kita kasih performance yang tinggi atau performance yang baik, dia bisa jadi ingat kita waktu magang dulu. Dan yang terakhir nih adalah dipekerjakan ya. Aku sendiri adalah orang yang hasil dipekerjakan dari proses magang. Jadi dulu aku pernah magang di Project Shell Indonesia namanya, dan dari sana aku langsung di-hire oleh direkturnya. Dan banyak teman-temanku juga dia magang dan akhirnya di-hire oleh perusahaan itu. Apa yang akan teman-teman dapat selama magang untuk mensupport karir di masa depan teman-teman? Nah, yang pertama hard skill ya. Hard skill ini berkaitan dengan keahlian-keahlian untuk mengerjakan sesuatu. Kalau di HR itu skill-skill wawancara, skill-skill performance review dan sebagainya. Kalau di di keuangan itu banyak analisa risiko, analisa keuangan dan semacamnya. Dan setiap pekerjaan itu pasti punya hard skill yang itu menjadi syarat minimal ya. Karena kalau teman-teman nggak bisa mengerjakan itu atau nggak punya hard skill itu, teman-teman nanti ya di dunia kerja akan susah. Nah, dengan magang ini menjadi peluang yang besar teman-teman untuk mengasah hard skill itu teman-teman. Jadi kalau di kampus kan dipelajari ilmu pengetahuannya aja. Nah, kalau di magang itu nanti teman-teman akan dikondisikan untuk latihan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman pelajari di kampus. Atau kalau teman-teman pengen men-challenge diri untuk mendapatkan hard skill baru, itu juga bisa. Jadi hard skill ini macam-macam ya, sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dan hard skill itu sangat luas ya. Dan ini bisa teman-teman dapat
selain magang itu bisa lewat kursus-kursus ataupun lewat sertifikasi, tapi yang paling berkesan itu pasti lewat magang karena teman-teman diterjunin langsung di lapangan. Dan pada saat proses magang teman-teman nggak perlu takut salah ya, karena memang kondisi magang itu memang buat latihan kayak gitu. Yang kedua ini terkait soft skill. Jadi teman-teman, soft skill ini sangat penting di dunia kerja terutama. Jadi kita soft skill ini adalah kemampuan untuk mengelola diri sama mengelola hubungan dengan orang lain. Jadi mengelola diri dan mengelola hubungan dengan orang lain. Ini nggak bisa dibentuk secara otodidak tanpa latihan. Ini harus dibentuk dengan latihan, harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, dari soft skill ini beberapa soft skill yang akan membantu teman-teman di masa depan dan akan teman-teman dapat selama magang itu seperti leadership, followership. Jadi nggak cuma leadership ya, teman-teman juga harus bisa mengasah skill followership. Bagaimana mengikuti seorang pemimpin sebelum menjadi seorang pemimpin. Berikutnya juga magang ini akan sangat membantu teman-teman melatih time management. Karena kalau selama kuliah nanti kuliah harus dibagi dengan magang, terus ada lagi dengan organisasi. Nah, nanti pada saat proses itu teman-teman benar-benar akan berlatih manajemen waktu. Berikutnya nanti ada skill komunikasi. Bagaimana selama ini teman-teman komunikasinya dengan teman-teman yang dekat, teman-teman satu kampus, sekarang harus berkomunikasi dengan orang-orang yang beda background. Nah, ini challenge tersendiri ya, dan ini teman-teman akan berlatih dan membangun hubungan interpersonal. Wah, ini sangat penting ya, hubungan interpersonal itu. Dan yang paling penting juga kolaborasi. Sekarang itu sudah zamannya kolaborasi ya. Yang aku baca-baca berdasarkan riset, skill kolaborasi ini akan sangat penting di masa yang akan datang karena sekarang zamannya kolaborasi kayak gitu. Kalau yang berkaitan sama dengan skill berpikir ini terkait dengan problem solving karena di lapangan pasti banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi, terutama juga di proses magang itu nanti pasti banyak di lapangan ada problem terkait kerjaan, problem hubungan dengan atasan, problem hubungan dengan sesama teman-teman magang, atau problem dengan staff, atau problem di luar kerjaan magang. Kayak gitu. Nah, nanti selama di situ teman-teman akan berlatih untuk problem solving. Yang berikutnya adalah critical thinking. Critical thinking ini juga perlu ya di tempat di dunia kerja. Kalau teman-teman nggak kritis, biasanya apalagi kalau itu menjadi yes man ya, tanpa ada pemikiran-pemikiran yang tajam, teman-teman akan tidak dianggap di dunia kerja ya. Dan yang terakhir itu adalah creative thinking, ini terkait soft skill. Jadi creative thinking ini sangat perlu karena tidak semua masalah itu bisa dihadapi dengan satu solusi. Jadi berpikir kreatif ini akan membantu teman-teman untuk menyuplai alternatif solusi untuk suatu masalah. Kayak gitu. Yang ketiga ini terkait attitude. Jadi di dunia kerja ataupun di karir itu tidak cuma hard skill sama soft skill ya. Teman-teman harus punya sikap ataupun punya moral yang baik. Nah, ini nggak bisa didapat secara sekilas ya atau secara instan. Ini harus dilatih juga. Jadi cara melatihnya ya dengan salah satunya dengan magang. Jadi nanti ada gejolak-gejolak biasanya. Kalau yang aku perhatiin ke anak-anak magang itu kayak gejolak-gejolak, ada problem-problem, ada konflik. Nah, pada saat itulah proses berlatih itu, proses pendewasaan itu mulai muncul. Jadi kayak sikap untuk lebih dewasa itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Dan sikap untuk lebih bijaksana itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang keempat, ini adalah confidence ya. Kita kalau punya semua pengetahuan, punya skill, punya attitude, tapi kepercayaan diri itu perlu juga dibangun. Nah, dibangunnya itu nggak sebentar, teman-teman.
Jadi meskipun kita punya pengetahuan dan skill yang mumpuni, itu nggak akan berguna kalau teman-teman tidak confidence untuk menggunakan itu semua. Dan bagaimana cara membangun confidence? Yaitu harus terjun langsung di lapangan. Nah, permulaannya adalah dengan magang. Berikutnya itu adalah networking. Networking ini penting juga di dunia di masa yang akan datang, karena setelah sudah yang aku jelasin tadi ya teman-teman, tanpa network teman-teman informasinya akan sangat minim ya, karena informasi itu biasanya paling cepat bergulir itu dari teman-teman. Dan rekomendasi di dunia kerja zaman sekarang ini, rekomendasi ini sangat penting ya. Setiap kita ngelamar kerja itu biasanya kayak mereka minta rekomendasi. Ataupun kita pengen kuliah di S2 atau S3 itu pasti minta rekomendasi. Dan banyak yang aku lihat yang selama ini kita kasih surat rekomendasi itu langsung dapat. Nah, ini tips sedikit bagaimana teman-teman bisa mendapatkan program magang yang tepat. Pertama, harus men-set goal ya. Jadi, kenapa teman-teman pengen magang? Apakah pengen mencari pengalaman, atau pengen mencari networking, atau cuma ikut-ikutan? Tapi jangan sampai ikut-ikutan aja ya. Teman-teman harus men-set, saya selama magang ini pengen mengasah skill ini, mengasah skill itu. Pengen melatih, pengen menambah networking. Nah, setelah teman-teman punya goal-nya apa, lihat nanti programnya. Kira-kira program magang ini tuh menyediakan itu enggak? Teman-teman bisa lihat di website mereka ataupun di sosial media mereka, bisa dibaca dengan lengkap. Kira-kira apa yang teman-teman inginkan itu mereka sediakan enggak? Dan perhatiin juga tempat ya. Tempatnya di mana, karena ada yang pengen dia satu kota ataupun di luar kota, dan perhatiin juga tempat ini terkait nanti pengeluaran teman-teman. Karena kalau tempatnya ini agak susah diakses ataupun jauh dari tempat tinggal, ini nanti akan sangat berpengaruh ke engagement ke tempat kerjanya. Ini berkaitan juga sama lokasi. Dan lihat juga durasi nih. Durasinya bisa ada program magang itu cuma 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Jadi lihat juga kebutuhannya teman-teman punya waktunya berapa lama. Jadi apakah 2 bulan, apakah punya waktunya 3 bulan, apakah punya waktunya 6 bulan. Tapi saranku cari program magang yang minimal itu ngasihnya 3 bulan ya. Karena kalau 1 bulan itu terlalu pendek. Kalau 3 bulan itu kayak sudah minimal cukup lah. Kayak gitu. Gimana caranya teman-teman bisa lulus seleksi, proses seleksinya? Ini berdasarkan pengalaman ya. Pertama, harus memenuhi requirement. Biasanya tempat-tempat magang itu nanti mereka ngasih persyaratan secara tertulis. Nah, jadi tinggal teman-teman ikutin aja tuh persyaratan-persyaratannya. Jadi kayak CV-nya teman-teman tuh tinggal tulis aja. Dia butuh syarat apa, terus CV-nya ditulis berdasarkan persyaratannya mereka. Itu biasanya yang paling cepat dilihat oleh recruiter ya. Terus kalau mereka punya assignment, kerjakan dengan sebaik mungkin, karena mereka akan memprioritaskan orang-orang yang mengerjakan tugas-tugas secara maksimal. Dan yang terakhir itu adalah ketika interview, teman-teman harus tulis selling point teman-teman apa. Yang ini harus sesuai dengan requirement. Jadi balik lagi ke requirement. Gak usah kemana-mana. Jadi fokus saja ke requirement, arahin ke sana. Ini tips sederhana ya. Nah, kan harus submit relevant information nih. CV-nya seperti apa? Buat sesederhana mungkin. Jadi pastikan ini kayak mudah dibaca, jangan yang aneh-aneh, dan informasi-informasinya apa aja. Short information, short perkenalan, terus about me-nya apa. Ini aku
ambil dari Eza Hazami. Kalau teman-teman punya Twitter, nanti nonton aja tuh YouTube-nya bagaimana membuat CV yang ideal. Aku setuju dengan caranya dia, tapi poinku adalah relevant information yang harus di-share. Jadi setiap ngelamar, CV-nya jangan itu aja ya. Artinya jangan satu CV untuk semua tempat kerja. Aku rasa teman-teman harus analisa kira-kira tempat magang mana yang pengen tuju, benar-benar tuju, dan harus meluangkan waktu menulis informasi-informasi apa aja yang relevan dengan persyaratan yang mereka butuhkan. Ya. Menurut pengalaman pribadiku, sebagai rekruter juga, biasanya kita langsung memilih orang-orang yang aware dengan requirement yang kita tulis. Dan mereka kayak langsung nulis, oh berarti sesuai kayak gitu. Supaya ngabisin waktu. Karena kalau teman-teman nulis informasi-informasi yang tidak sesuai dengan requirement, kayak itu informasi yang tidak penting ya. Dan kayak kita bacanya itu rasanya kayak tidak relevan kayak gitu. Nah, sedikit informasi, di Pamio kita lagi buka program magang. Kita banyak sekali posisi yang sedang kita buka. Tapi yang ini berkaitan sama ini ya, kreatif agensi. Oke. Karena KSPM ini berkaitan dengan keuangan, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman kalau pengen mencoba suasana baru di luar keuangan, apalagi di dunia agensi kreatif, itu sangat bisa. Jadi kita membuka beberapa posisi terkait sosial media strategis, visual content creator, web developer, graphic designer, content writer, marketing eksekutif, people and culture, ini nanti di bawahku, market research, admin and finance, sama operasional. Semua posisi ini sangat terbuka untuk semuanya, dan ini benefit-benefitnya tinggal teman-teman baca aja di website kita di sini, pamio.co/internship. Kita lagi buka untuk mulai magang itu per awal Agustus, seperti itu. Dan semua yang aku bilang tadi, manfaat-manfaat itu akan teman-teman dapat di program magang ini. Waktunya udah habis, aku presentasi. Kita masih punya waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Aku rasa kita akan lebih enak kalau ngobrolnya tuh di sesi tanya jawab ya. Aku kembalikan ke Aufa. Baik Mas Hafiz, terima kasih. Teman-teman semua sudah mendengar dari presentasi Mas Hafiz. Ini sangat menarik banget ya Mas Hafiz untuk kita ulik lagi. Apalagi nanti pada saat sesi Q&A ya. Teman-teman semua jadi bisa bisa mengulik lagi kira-kira apa sih yang dapat kita persiapkan untuk kedepannya, untuk kita magang atau untuk kita bekerja. Sebelumnya di sini saya mau menyimpulkan sedikit saja dari tadi yang Mas Hafiz bilang. Sekiranya yang paling penting yang saya tangkap di sini adalah dalam dunia pekerjaan, sertifikasi kompetensi, networking, hard skill, soft skill yang berbasis ada leadership, komunikasi, problem solving, creative thinking, yaitu habis itu sikap dan moral, dan terakhir adalah rekomendasi. Itu adalah hal yang penting dalam dunia bekerja ya Mas Hafiz. Tentunya dengan melampirkan CV yang menarik dan ideal, tapi juga simple. Betul ya Mas Hafiz, seperti itu? Betul. Oh ya Mas Hafiz, nih pasti teman-teman semua banyak mau bertanya-tanya nih Mas Hafiz, banyak yang mau dikepoin untuk bertanya tentang untuk dunia magang atau dunia kerja, yang pertanyaan bersangkutan hal yang Mas Hafiz bilang tadi. Demi kelancaran dan juga mempercepat, kita langsung aja kali ya Mas Hafiz untuk buka sesi tanya jawab biar kita lebih seru lagi Mas Hafiz. Boleh. Nah, untuk teman-teman semua, bagi yang mau bertanya, silakan bisa diajukan secara langsung nih teman-teman dengan mengaktifkan mikrofon atau melalui kolom chat teman-teman.
Kira-kira udah ada apa belum ya? Oh, sudah ada nih, Mas. Dari Safira Nuraini Azim. Ini untuk Safira bisa on mic gitu, bisa menanyakan secara langsung biar lebih kira-kira bisa apa enggak? Maaf lagi nggak bisa on mic. Oke, Mas, ini ada pertanyaan nih, Mas, dari Safira Nuraini. Izin bertanya, gimana ya Kak cara kita milih tempat magang yang tepat sesuai standar yang dibutuhkan agar dilihat perusahaan? Mungkin bisa dikasih tips dan pertanyaan kedua itu. Untuk magang di NGO itu bakal dilihat perusahaan enggak ya? Itu Mas Hafiz. Kira-kira gitu. Thank you, Safira. Kalau terkait pertanyaan pertama, gimana cara kita milih tempat magang yang tepat ya? Jadi yang tepat ini memang harus berdasarkan kebutuhan ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu tujuannya apa, harus menulis kira-kira teman-teman magang itu tujuannya untuk apa. Kalau dulu aku pertama kali magang, itu kan aku di NGO namanya Project Child Indonesia. Tujuanku saat itu sangat jelas, aku pengen memperdalam praktis-praktis di dunia HR. Tapi di dunia yang bukan perusahaan. Nah, makanya aku coba magang di NGO. Dan itu salah satu tujuan yang harus teman-teman temukan ya. Jadi jangan sampai magang itu cuma ikut-ikutan aja. Jadi teman-teman harus tahu dulu kira-kira apa yang pengen didapat. Yang paling utama tuh biasanya pengen melatih skill apa kayak gitu. Misalkan di dunia keuangan ya teman-teman pengen ngelatih skill tentang kalau di pasar modal bagaimana menganalisa aspek finansial baik itu fundamental maupun apa satunya. Nah, teman-teman keuangan yang lebih tahu lah ya. Analisa seperti itu atau hard skill seperti itu. Tapi teman-teman juga harus menglist kira-kira soft skill apa aja yang pengen teman-teman latih. Biasanya soft skill yang paling dibutuhkan di tempat kerja tuh ada namanya tuh kayak yang kolaboratif tadi ataupun komunikasi. Dua itu yang paling utama sih untuk awal-awal ya. Tapi nanti soft skill lain tuh bisa menyusul yang list-list yang saya sebutin tadi. Nah, kalau teman-teman sudah tahu kebutuhannya apa, tipsnya, cara memilih tempat magangnya itu adalah dicari juga teman-teman pengennya di dalam kota atau di luar kota. Kalau pengennya di dalam kota, cari yang di dalam kampus saja atau di dalam kota. Tapi kalau pengen yang sekalian besar, cari di Jakarta sekalian tuh banyak tempat-tempat magang yang bagus. Dan cek websitenya. Ya. Tempat magang yang bagus itu biasanya mereka menyediakan informasi sejelas mungkin. Kayak gitu. Karena kalau mereka fokus ke detail, berarti mereka sangat memperhatikan program magangnya. Kalau mereka menyediakan informasi itu secara detail ya. Jadi mereka sangat memperhatikan. Jadi kayak mereka udah menyiapkan dari awal sampai akhir magang itu apa saja yang akan dilakukan. Terus ada program-program apa aja yang bisa mensupport apa yang akan mereka dapat kayak gitu. Begitu ya tips dariku. Terus tips yang paling gampang sih tanya teman-teman sih. Jadi teman-teman yang atau senior yang sudah pernah magang itu tanya kira-kira gimana sih magang. Kalau teman-teman sudah tahu pengen magang di sana tuh, cari aja tuh alumni dari tempat situ, coba tanya secara personal, bisa lewat Instagram ataupun lewat LinkedIn ataupun lewat mana-mana lah. Tanya kira-kira di sana tuh gimana sih tempat magangnya kayak gitu. Selain lihat di website juga lihat di sosial medianya, kira-kira mereka mempublikasi apa aktivitas-aktivitasnya enggak kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, yang terkait pertanyaan kedua, apakah magang di NGO bakal dilihat perusahaan? Sangat dilihat ya. Karena di NGO teman-teman akan dilatih soft skill atau bagian sosialnya. Jadi di dunia saat ini, apalagi di dunia perusahaan itu sangat mementingkan social skill ya. Jadi kan NGO itu biasanya berkaitan sama sosial gitu ya.
Dari sana pengalaman berapa bulan di NGO itu akan sangat membantu teman-teman, akan lebih mudah ya. Bukan lebih mudah, tapi itu akan menjadi nilai plus dibandingkan kandidat-kandidat lain. Kayak gitu. Karena dengan social skill yang teman-teman punya, setidaknya teman-teman dinilai memiliki empati yang lebih besar. Kayak gitu ya. Begitu, Safira. Gimana untuk Safira? Apakah penjelasannya jelas? Oke, sudah jelas. Oh iya, Sama-sama, Safira. Mas Hafiz. Oh, ya. Sebelumnya terima kasih dulu nih untuk Safira udah mau bertanya. Oh iya nih Mas Hafiz, tadi mengenai pertanyaan Safira soal apakah kalau magang di NGO itu bisa dilihat perusahaan apa enggak. Saya baca CV Mas Hafiz pada waktu itu, Mas Hafiz ini juga pernah merekrut di NGO ya, atau bekerja di NGO gitu ya Mas Hafiz? Iya. Saya paling lama tuh di NGO saat ini ya, pengalaman HR-nya. Jadi dari 2018 sampai 2020 itu di NGO mengurusi, wah anak magangnya udah banyak banget itu. Lebih dari 100 atau 200 kayaknya. Yang volunteer itu bisa 200-300-an mungkin. Keren-keren banget ya Bang. Ya. Berarti Mas Hafiz ini termasuk yang paling berpengalaman, yang berpengalaman di NGO ini juga ya? Jadi, ya di NGO lumayan berpengalaman. Saat ini lagi mencari pengalaman juga di dunia perusahaan yang sedang tumbuh di Pameo. Saya juga pernah di perusahaan perminyakan ini ya, bukan perminyakan gede ya, masih yang kecil-kecil. Kayak tapi gitu. apa baiknya gini Mas, saya mau bertanya nih, kira-kira untuk teman-teman semua ini, apakah sekiranya kita tuh harus magang di tempat kantor yang kecil-kecil atau perusahaan yang kecil? Apakah kalau misalkan langsung besar gitu Mas? Apakah step by step gitu Mas? Kira-kira. Aku rasa ini nggak terlalu berpengaruh apakah dia perusahaan kecil maupun perusahaan besar ya. Yang perlu teman-teman lihat itu adalah kualitas program magangnya. Banyak perusahaan besar yang terutama aku tidak mengecilkan BUMN ya. Biasanya BUMN itu program magangnya karena kewajiban ya jadinya seadanya. Jadi pasti banyak teman-teman mengalami atau diceritakan pengalaman magang di BUMN itu biasanya kayak ya just so kayak gitu. Dan ada juga perusahaan kecil yang malah memberikan pengalaman kerja yang sangat insightful kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, tapi teman-teman harus melihat kualitas program magangnya. Bagaimana tahu kualitas program magangnya? Lihat publikasi-publikasinya terkait hasil magang program magangnya, kayak gitu. Apakah mereka mengurus program magang itu secara serius? Karena magang ini kan salah satu proses belajar ya. Karena kalau di undang-undang itu berdasarkan pengertiannya juga, magang itu juga bagian dari proses belajar. Jadi lihat apakah mereka memberikan program belajar yang bagus. Jadi program belajar itu nggak harus dari ikut training, tapi ketika mereka terjun langsung di lapangan dan berkaitan langsung dengan yang pengen dipelajari itu juga program belajar ya. Begitu. Nah, lebih bagus lagi kalau program magangnya bagus, perusahaannya besar dan ngasih duit. Itu sangat sangat top tier tuh. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan lokal mereka belum bisa ngasih duit biasanya. Tapi yang biasanya nggak bisa ngasih duit itu mereka akan mengoptimalkan kualitas output non finansialnya kayak gitu. Nah, kalau ada perusahaan yang ngasih programnya itu bagus secara output ataupun pengalamannya bagus, terus ngasih duit juga bagus, nah itu
pilihan utama ya. Tapi resikonya adalah peminatnya banyak. Nah, itu. Jadi teman-teman pesaingnya juga akan sangat banyak. Jadi ya gimana cara teman-teman bisa mengukur diri juga lah. Gitu. Berarti memang Alfa. terima kasih nih Mas Hafiz. Berarti kita emang di sini harus mengkualifikasi mana perusahaan yang baik untuk kita ya Mas Hafiz. Nggak selamanya perusahaan besar itu baik ya Mas. Gitu. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Hania tuh pengen nanya. Hania Aziz, silakan untuk on mic. Ya, halo. Halo Selamat Hania. pagi Mas Hafiz. Sebelumnya terima kasih banyak atas insight-nya terkait magang. Di sini aku mau nanya sih, kan tadi sebelumnya juga Mas Hafiz udah nyinggung tuh kalau misalnya perusahaannya besar, program magangnya bagus, apalagi kasih uang juga gitu. Nah, kan akhir-akhir ini banyak banget kayak startup. Kita nggak ngomongin startup semacam Shopee atau Tokopedia ya, tapi kayak startup yang masih mulai merintis, itu tuh banyak banget yang open magang, tapi dia masih unpaid gitu, unpaid internship, dan itu tuh banyak lagi happening banget sih di LinkedIn. Karena anggapannya itu mereka open magang, tapi mereka nggak ngasih fasilitas yang begitu bagus, ibaratnya unpaid, tapi workload yang dikasih itu sangat banyak, karena kan mereka kan adalah startup yang masih merintis, dan itu pasti kerjaan yang dikasih ke anak-anak magang tuh ya banyak gitu. Nah, menurut Mas Hafiz menanggapi hal tersebut, itu gimana sih Mas? Apakah emang unpaid internship itu harus dihapuskan atau bagaimana? Soalnya banyak banget nih di LinkedIn kalau misalnya aku lihat ya, orang-orang tuh pada bilang stop unpaid internship, jangan apa ya, ibaratnya jangan mengeksploitasi anak magang gitu untuk keuntungan perusahaan lo, kayak gitu sih Mas. Aku cuma mau lihat nih kalau misalnya menurut Mas Hafiz kejadian-kejadian kayak gitu tuh kayak gimana gitu. Makasih Mas. Mas Hania. Pertanyaannya sangat menarik ya. Dan isunya memang hangat belakangan terakhir. Pasti lihat di Twitter juga ya kamu. Iya betul Mas. Oh, sebenarnya magang itu udah diatur oleh undang-undang juga sih. Kalau menurut undang-undang ya, kita bahas secara hukum dulu. Secara hukum memang magang itu harus dibayar. Dan jadi kan nanti anak magang itu kan harus menandatangani kontrak. Jadi nggak cuma kerja ya, magang itu harus ada kontraknya juga. Nah, di dalam kontraknya itu minimal memuat hak kewajiban dan minimal 2 itu. Nah, dan di dalam hak dan kewajiban itu memuat juga harus memberikan imbalan bahasanya. Nah, itu kan yang ideal nih. Kita bahasanya ideal. Tapi di lapangan biasanya itu banyak yang tidak idealnya. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar dan mereka secara finansial mampu untuk membayar anak magangnya, itu aku rasa mereka wajib ya untuk membayar anak magangnya, karena itu udah diatur undang-undang. Tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lagi tumbuh, itu mereka belum mampu secara finansial untuk memberikan imbalan finansial kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati juga. Kalau ada perusahaan yang dia tidak mampu secara finansial memberikan imbalan secara finansial, lihat kira-kira faktor apa, output non finansial apa yang mereka berani kasih, yang itu setara dengan imbalan finansial yang teman-teman dapat, kayak gitu. Atau harusnya bisa lebih kalau diukur secara finansial ya. Misalkan teman-teman selama magang di situ akan dapat hard skill ataupun dapat soft skill yang itu mereka jamin melalui program-program yang mereka punya, kayak gitu. Dan
suasana magang yang enak ataupun yang santai dan load yang cukup kayak gitu. Nah, kalau kira-kira di tempat itu cuma dapat kerjaan yang banyak aja, tapi aku rasa perlu dilihat juga ya load yang terjadi di startup itu apakah berdampak positif, apakah aku tidak menyalahkan si pemagang ya, apakah dia sebelumnya tidak mengukur resiko ketika dia memilih magang di perusahaan itu, atau dia sebelumnya sudah mengukur. Harusnya semakin besar perusahaan dia masuki, harusnya dia harus sudah tahu sih resiko di tempat magang itu. Apalagi itu startup. Biasanya budaya-budaya di startup itu load-nya sangat tinggi. Terus kalian akan mengerjakan banyak pekerjaan kayak gitu. Jadi ya aku tadi bilang ya, tergantung tujuan teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen merasakan suasana yang slow-slow aja, bisa di tempat magang yang fasenya slow. Di BUMN sih lebih tepatnya itu sangat slow menurutku. Tapi kalau teman-teman pengen yang fasenya cepat, load-nya lumayan, itu di startup. Nggak harus startup yang gede ya. Startup kecil itu kalau teman-teman magang di situ pun juga load-nya akan sangat lumayan. Tapi kalau load-nya itu sudah mencapai lebih dari wajar, itu teman-teman punya hak untuk memberitahu atau memberikan concern teman-teman ke tempat magang itu. Jadi kasih tahu kalau porsi magang itu nggak seharusnya seperti ini. Aku rasa nanti perusahaannya akan berpikir ulang dan mengevaluasi program magangnya. Seperti itu. Kalau di Pamio, kita kan juga menghandle ini program magang di Pamio ya. Kita pastikan teman-teman itu bekerjanya tidak lebih dari 20 jam. Kalau yang normal kan 40 jam ya. Nah, kalau di tempat kita itu biasanya kita pastikan itu tidak lebih dari 20 jam. Kalaupun lebih, ini akan jadi evaluasi internal perusahaan kita atau perusahaan kami untuk kita evaluasi terus. Begitu, siapa tadi namanya? Hania. Oke, tapi aku dalam posisi unpaid internship tidak perlu dihapuskan. Karena tidak semua perusahaan mampu ya membayar dengan finansial Hania. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Hafiz. Jadi yang aku notes dari jawabannya Mas Hafiz sebelumnya itu tergantung sama tujuan kita melakukan magang, dan yang kedua yang perlu diperhatikan juga melihat kontrak magangnya ya, Mas. Betul. Karena kamu harus karena ada beberapa teman-teman aku yang sedang melakukan magang, sebenarnya perusahaannya cukup kalau misalnya dibilang besar, mungkin nggak terlalu besar, tapi perusahaannya cukup ternama gitu. Tapi di sana nggak ada kontrak magangnya. Makanya kita kayak, kok nggak ada kontrak magangnya gitu. Nah, itu harus teman-teman. Kok suaraku mantul ya? Oke. Itu teman-teman harus aware dengan itu ya. Kontrak itu wajib menurutku. Jadi itu kesepakatan antara perusahaan dengan si pemagang. Jadi meskipun ini terkesan santai magang itu, tapi harus ada kontraknya. Meskipun di dalamnya tidak ada imbalan finansial, tapi di dalamnya harus memenuhi hak dan kewajiban teman-teman, dan berapa lama dan berapa jam selama seminggu, kayak gitu loh. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman mulai magang dan perusahaannya tidak ngasih kontrak, teman-teman harus kritis ya. Harus kritis tanya ada kontraknya enggak, kayak gitu. Kalau di tempat kita kasih kontrak biasanya. Harus jelas dari awal. Supaya teman-teman dari awal, ini harus dipastikan ya. Teman-teman kalau pengen magang itu
Dari awal itu harus jelas sejelas-jelasnya. Apa yang teman-teman kerjakan, berapa lama, bagaimana caranya, terus kapan, ya 5W1H lah, kayak gitu. Kayak gitu ya, itu harus dipastikan sejelas-jelasnya. Begitu, Baik, Hania. terima kasih banyak Mas Hafiz. Sama-sama, Hania. Ini ada lagi nih. Aufa atau aku yang baca? Aufa aja yang baca ya. Siap, Mas. Terima kasih nih, Kak Nia. Selanjutnya nih ada yang mau tanya lagi nih, Mas. Dari Filza Alia Tasya. Kira-kira bisa on mic-nya nih? Apa nih? Ya, nih. Jadi gini, Mas. Izin mau bertanya, seandainya kita mau daftar magang, tapi kita memilih posisi magang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan jurusan kita di kampus, kira-kira boleh apa enggak ya? Terus, dan dampaknya apa sih, Kak, ke depannya gitu, Mas? Jawabannya boleh, tapi teman-teman harus punya cara untuk meyakinkan rekruter kenapa dia harus memilih teman-teman. Nah, biasanya rekruter itu nanti akan memasang requirement ya. Requirement apa yang harus teman-teman penuhi untuk mengisi posisi itu. Nah, teman-teman yakinkan si rekruter untuk memilih teman-teman dengan menyampaikan segala informasi yang menjawab requirement itu. Baik itu pengetahuan ataupun pengalaman yang teman-teman punya. Kalau teman-teman nggak punya ataupun tidak punya pengetahuan dan pengalaman di posisi yang teman-teman masuki dan jurusannya tidak sejalan, teman-teman ceritakan di situ kenapa teman-teman harus ngambil posisi itu, apa tujuannya untuk di masa yang akan datang. Biasanya cerita-cerita yang semacam itu tuh akan mengetuk hati para rekruter ya. Kayak gitu. Jadi harus niat ya kalau daftar itu. Harus niat. Kalau yang sudah pengalamannya sudah relevan, jurusannya sudah relevan dengan posisi yang didaftar, itu nilai plus lah. Jadi kayak lebih gampang untuk daftar. Nah kalau tidak relevan gimana? Harus lebih niat. Ceritakan kenapa harus di situ. Dampak ke depannya apa? Dampak positifnya ada ya. Jadi teman-teman bisa lebih kaya ya. Lebih kaya untuk melihat peluang-peluang kerja. Dan bisa lebih kaya juga, bisa membuka cakrawala berpikir, oh ternyata di dunia ini seperti ini ternyata. Oh di posisi ini seperti ini. Terus tapi dampak negatifnya kurasa tidak ada ya. Karena teman-teman kalau magang juga, kalau pengen tahu yang sesuai jurusannya, ya bisa tanya temannya yang magang di sesuai jurusannya kayak gitu. Kayak gitu ya. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Kira-kira gimana untuk Filza? Apakah cukup? Saya rasa cukup. Oke. Terima kasih juga untuk Filza sudah menanyakan. Ya, Mas Hafiz tadi saya menangkap sedikit seperti ini. Berarti ketika kita mau mencari kerja yang tidak sesuai dengan jurusan kita, itu tidak apa-apa, asalkan kita yakin bahwasannya kita mau belajar lagi untuk bekerja di tempat tersebut atau magang di tempat tersebut. Betul seperti itu ya, Mas? Betul. Jadi apa yang sebenarnya kampus itu ataupun di dunia lain lah yang dipelajari itu kan sebenarnya bukan ilmunya ya, tapi cara berpikirnya atau intelektualnya yang kita asah, soft skill yang kita asah. Jadi apapun ilmunya itu bisa dipelajari, tapi yang melekat di kita itu adalah cara berpikir, cara bersikap, cara mengatasi suatu masalah kayak gitu. Dan jurusan itu cuma sebagai sarana sih menurutku. Jadi makanya di dunia kerja sekarang itu sangat bisa masuk dari bermacam-macam jurusan. Begitu, Alfa. Baik, terima kasih ya Mas Hafiz. Buat teman-teman semua nih, saya ngasih satu pertanyaan lagi buat teman-teman semua.
sebelum waktunya habis, kira-kira untuk teman-teman semua ada yang mau menanya apa enggak? Saya kasih waktu sekitar 8 menit untuk teman-teman semua. Waktu kita tinggal dikit lagi. Yuk teman-teman semua yang mau bertanya atau raise hand langsung on aja apa? Kira-kira ada yang bisa atau enggak ya? Aku yang tanya. Aku mau tanya Mas. Ini kan sekarang lagi hit-hit banget nih Mas. Kayak halo? Halo. Ada suaranya Mas? Kedengar Mas? Kedengar Mas? Cek, halo? Nah, ya. Jadi gini Mas, sekarang kan lagi hits-hitsnya nih ya Mas. Lagi ada zaman yang namanya orang-orang nih, generasi milenial bilang gini, kalau misalkan masuk kerja, ngapain susah-susah mikir, ngapain susah-susah belajar, kan ada orang dalam gitu. Kan ada orang dalam, kita punya, ada orang dalam, kita bisa gampang masuknya. Itu kira-kira menurut Mas Hafiz tuh kayak gimana? Apakah orang dalam itu termasuk ke dalam bagian networking? Apa seperti apa Mas Hafiz kira-kira? Terima kasih. Oke. Orang dalam penting sih menurutku. Tapi orang dalam yang secara ini ya, secara konotasi positif ya. Di dunia kerja zaman sekarang itu yang aku alami ya, rekruter itu lebih prefer mencari kerja lewat internal recruitment. Jadi mereka akan memprioritaskan rekrutmen terdekat dulu. Jadi kayak misalkan mereka punya rekan-rekan yang berpotensi untuk masuk ke suatu perusahaan, itu akan lebih cepat. Kayak aku masuk Pameo, ini gara-gara aku kenal sama CEO-nya. Jadi mereka tidak oprek, CEO-nya langsung ngontak aku dan langsung langsung direkrut kayak gitu. Dan banyak juga posisi-posisi yang di dalam perusahaan kita itu kita prioritaskan, kita lihat dari anak-anak magang dulu atau dari staff-staff kalau pengen dipromosikan. Nah, kalau memang dari internal itu tidak ada potensi, baru biasanya dibuka secara terbuka. Mengapa perusahaan itu lebih memilih internal recruitment? Karena lebih mudah, terus lebih terpercaya biasanya, dan orangnya tuh udah diketahui baik kompetensinya maupun budayanya itu sudah menyatu, udah cocok kayak gitu. Jadi orang dalam tuh lebih ke arah situ ya. Tapi kalau sewaktu-waktu dapat orang dalam yang sejatinya orang dalam, ya itu keberuntungan aja mungkin. Berarti yang saya tangkap di sini adalah networking itu termasuk adalah bagian dari orang dalam, tapi gantung di mana orang tersebut kenal dengan orang dalamnya, apakah itu bersih atau kotor gitu ya, baik atau tidak. Itu ya Mas Hafiz. Betul. Berarti memang faktor networking dan orang dalam ini adalah faktor laki dari suatu dari orang tersebut ya. Ya benar. Mas, ini masih ada sisa waktu nih. Aku mau tanya dikit lagi aja deh. Tanyanya kira-kira gini Mas. Apakah magang jadi patokan HR buat HRD atau HR buat lihat CV kita nanti Mas? Oke. Begini. Yang pertama kali dilihat oleh HR itu biasanya dari pengalaman ya. Pengalaman ataupun kompetensi yang dia punya. Jadi bagaimana dia menceritakan kompetensi itu. Dan apakah sesuai dengan requirement yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Nah, cara kita menceritakan kompetensi yang dibutuhkan itu bisa dari pengalaman ataupun jurusan. Nah, dari pengalaman ini yang paling kelihatan kan magang ya. Selain dari organisasi di kampus, magang
dan semacamnya. Jadi kalau ada pengalaman magang dan itu relevan dengan tempat kerja yang akan kita tuju dan ini sangat bagus, wah ini jadi nilai plus yang sangat bagus sih. Apalagi kalau supervisor kita yang dulu itu bisa ngasih rekomendasi kita kayak gitu. Jadi pengalaman magang itu menurutku sesuatu yang sudah seharusnya dimiliki ya. Belum sampai level wajib sih, karena masih banyak posisi lain yang teman-temanku yang tidak perlu magang tapi mereka bisa dapat. Tapi peluang masuk kerjanya itu lebih besar ketika teman-teman punya pengalaman magang, karena rekruter itu atau HRD itu akan menilai teman-teman yang sudah punya pengalaman magang itu secara skill itu lebih terasa, karena selama magang dia lebih terasa. Secara sikap itu sudah terbentuk, karena selama magang dia udah mengalami dinamika kehidupan kerja, konflik, problem, dan sebagainya. Terus secara confidence, orang ini akan lebih confidence untuk mengerjakan pekerjaannya. Karena sudah pernah mengerjakan itu sebelumnya di tempat magang, daripada orang yang benar-benar baru. Begitu, Alfa. Baik, Mas Hafiz. Ini sudah bertanya lagi nih. Enggak, Mas Hafiz. Gini, nih. Ini closingan, Mas Hafiz. Ada yang mau bertanya? Terakhir. Singkat aja, Mas Hafiz, nih, di sekitar 2-3 menit. Kira-kira ada yang bertanya, bagaimana CV yang unggul dan kriteria CV yang dicari HRD perusahaan? Terakhir, Mas Hafiz, 2 menit, 2-3 menit. Terima kasih, Mas. Thank you ya. Kalau terkait CV, aku rasa teman-teman bisa merefer ke salah satu content creator HR, Eza Hazami, dan itu sangat sejalan dengan kebutuhan HR sekarang, bahwa CV yang dibutuhkan itu adalah CV yang simple dan memberikan informasi yang relevan. Yang relevan. Kata kuncinya itu informasi yang relevan, teman-teman. Posisi itu butuh apa? Teman-teman sampaikan informasi yang dibutuhkan oleh kebutuhan posisi itu, baik itu kompetensi yang teman-teman punya, sertifikasi yang sudah punya, yang teman-teman dapatkan, pengalaman selama magang ataupun organisasi, kayak gitu. Kalau bisa sih ada rekomendasi juga itu dari supervisor sebelumnya, diceritakan di situ. Tapi kalau CV-nya itu teman-teman terkait di dunia kreatif, misalkan fotografi, ataupun graphic designer, ataupun yang sejenisnya ya, CV-nya boleh dibentuk secara lebih visual ya, karena kebutuhan posisinya memang membutuhkan orang-orang yang bisa menampilkan visual yang menarik. Tapi selain posisi itu aku rasa simple aja, tapi kontennya yang teman-teman bagusin, kayak gitu ya. Jadi jadi fokus aja di kontennya. Selama kontennya bagus, orang pasti akan mencari ya. Jadi kalau teman-teman bungkus konten itu dengan yang sebagus mungkin tapi isinya jelek, ya sama aja bohong, kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu Alfa. Baik, terima kasih sekali buat Mas Hafiz. Dari awal sampai akhir, tentunya apa yang diberikan Mas Hafiz ini sangat tentunya berpengaruh sekali dalam dunia magang nanti kita ke depannya tentunya. Semoga banget nih, ini adalah hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk saya juga, dan nanti untuk dunia di magangnya atau di pekerjaannya, ini bisa membantu banget demi berjalan lancarnya magang atau pekerjaan kita nanti. Ya, terima kasih sekali lagi buat Mas Hafiz. Selanjutnya, buat teman-teman semua, kita akan ada sesi foto bersama. Dimohon untuk teman-teman semua on cam atau kameranya diaktifkan. Boleh juga pakai background-nya
karena kita ada sesi foto bersama. Sekali lagi buat teman-teman semua bisa on kamera, bisa juga dipakai background-nya yang telah panitia berikan, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih ya teman-teman. Dimohon untuk on kamera. Untuk panitia, silahkan. Oke, semuanya sudah siap? Sudah on cam? Bentar, saya cek dulu ya. Oke. Buat teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam ya untuk dokumentasi. Oke, saya mulai ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, udah semuanya. Baik, terima kasih untuk panitia dan terima kasih untuk teman-teman yang udah bisa on cam ya. Oh iya teman-teman semua nih, nggak kerasa banget ya. Untuk webinar kali ini kita berakhir dengan cepat. Semoga diharap ke depannya, balik lagi, ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri acara di sini, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow IG KSPM FBA UII. Untuk mengetahui perkembangan informasi terkait webinar series, dan jangan lupa juga untuk follow IG @pameo.co untuk mengetahui perkembangan informasi internship di Pameo. Untuk IG-nya KSPM FBA UII, dan pameo.co ya. Jadi jangan kelewatan informasi buat teman-teman semua yang mau mengikuti webinar series KSPM dan untuk tidak ketinggalan dengan program internship dari Pameo. Ya, terima kasih untuk Mas Muhammad Hafiz Malik telah mengisi acara pada hari ini. Sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali, berguna untuk kita semua tentunya. Mohon maaf bila saya ada salah kata, salah perlakuan kepada teman-teman semua, terutama kepada Mas Muhammad Hafiz Malik. Mohon dimaafkan karena kekurangannya dari dalam diri saya gitu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan hadir pada hari Minggu ini. Semoga balik lagi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Silahkan sekali lagi teman-teman, buat yang belum mengisi absensi, silahkan diisi dulu absensinya, karena nanti kalau misalkan absensinya nggak diisi, kalian tidak bisa mendapatkan sertifikat. Sekali lagi, buat teman-teman semua, silahkan diisi link absensinya. Karena nanti sayang banget buat teman-teman semua nggak dapat sertifikat. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Sekali lagi, jangan lupa follow IG KSPM FBA UII dan pameo.co. Jangan sampai ketinggalan informasi, dan sampai jumpa di lain hari. Sekian dari saya, Aufal Zafir, sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.